Halo semuanya, Hao. Perkenalkan dulu nih, nama saya Daniel. Saya dari divisi PRC, pengurus PPIT Harbin periode 2019-2020. Nah, sapa dulu nih, Harbiners apa kabar? Teman-teman yang di Indonesia maupun teman-teman yang di Harbin apa kabar nih semuanya? So, kita kan lama nih nggak update konten YouTube. Nah, di video kali ini kita bakal punya satu konten yang kita beri judul Bincang Panas. Nah, Bincang Panas tentang apa sih? Yaitu tentang pengalaman teman-teman yang tidak pulang ke Indonesia. Jadi teman-teman yang stay di Harbin selama wabah corona ini marak gitu ya, outbreak. Nah, gimana sih keseruan mereka? Hari ini kita punya 4 narasumber nih guys, yang pastinya spesial semua gitu ya, paket spesial gitu. Nah, kita langsung saja saksikan video-video berikut ini karena kita fit call. Dan yang terakhir ada deh surprise, tonton dulu ya sampai akhir. Oh iya, buat teman-teman yang baru datang jangan lupa subscribe channel PPIT Harbin. Nah, setelah nonton video jangan lupa juga like, komen, dan share ke teman-teman lainnya. Semoga konten yang kita buat kali ini bermanfaat buat teman-teman. Selamat menyaksikan. Halo, dengan kakak siapa ini? Boleh perkenalkan diri dulu, Kak? Halo, perkenalkan teman-teman. Nah, Nama saya Sonia Yuka Mahardika. Sekarang saya sekolah di Northeast Agriculture University di Harbin. Untuk kota asalnya di Indonesia, saya dari Jogja. oke, guys, kita bisa panggil Kakak Sonia. Nah, Ya. kita mau ngobrol-ngobrol nih, Kak. Saat ini kan kita sudah tahu bahwa corona itu sudah mendunia ya, yang memang awalnya dari Tiongkok itu sendiri lama-lama menyebar ke seluruh dunia. Nah, Ya. Kakak, kapan sih kali pertama dengar tentang berita corona dan waktu itu Kakak reaksinya gimana tuh? Untuk pertama kali dengar tentang berita virus dari Wuhan, itu pertama dengar dari platform berita di WeChat. Jadi Hmm. itu berita kayak ada virus di Wuhan, terus yang sakit banyak. Itu awal pertama dengarnya, pertengahan Mm-mm. hari itu sekitar. Terus sekitar tanggal 20-an itu sequence DNA si virus ini tuh keluar tuh. Nah, terus karena saya anak mikrobiologi, ya, terus genetika, itu jadi kebetulan ada teman di lab yang dengan sangat luangnya si anak ini membandingkan ke DNA si virus itu sama DNA-nya MERS sama SARS. Karena waktu itu kan katanya mirip SARS, ya nggak sih? Awal-awal ketika belum ada nama COVID-19 ini kan itu mirip SARS. Terus dia membandingkan SARS sama MERS. Dan kalau itu aku kayak takut sih waktu itu karena, Takut hah? ya. Iya, karena perbandingannya kan SARS. Jadi kayak Mhm. menyerang paru-paru dan itu virus yang ganas. Jadi waktu itu takut, cuman karena ketika itu orang yang terjangkit hanya ditemukan di Wuhan dan kita di Harbin masih Hmm. merasa aman karena jauh dan tidak membayangkan kalau Akan seperti ini. seperti ini gitu ya. Iya. Nah, Kak, kita kan yang stay di Harbin yang tidak pulang ke Indonesia itu kan kita diisolasi tuh di dalam asrama. Kita nggak bisa keluar-keluar secara bebas. Nah, selama kakak di dalam asrama di isolasi itu ada nggak pengalaman yang paling berkesan buat kakak gitu? Pengalaman pengalaman isolasi ini sendiri itu sangat berkesan karena seperti kita tinggal di serangan zombie gitu, kayak kita bertahan dari serangan zombie, Zombie kita yang nggak kelihatan ya. ya karena Terus, harus store makanan kan, kita beli hmm, banyak, store di kamar, nggak boleh keluar, terus jadi kayak makanan-makanan kaleng, susu, hmm. segala macam itu di store. Untuk pengalaman yang sangat lucunya itu, di jadi tuh di kampus aku ada satu orang gila, yang orang gila itu sangat friendly, kita panggil dia Xiao Hong Mao. Orang itu akan menyapa setiap orang yang lewat di depan dia dengan Nilang pulang ma. Nah, karena kita semua diisolasi, mungkin tidak ada orang yang lewat, jadi mungkin dia tambah gila. Jadi waktu itu, Lalu, ya jadi aku tinggal di lantai 6 kan, nah pagi-pagi itu aku buka jendela,
Terus si Xiaohomo itu ada di bawah tuh. Terus Hai. dia seperti, ada sosok manusia gitu. Wah, dari kawanku. Lalu dia gimana tuh? Terus dia yang kayak langsung, gitu katanya. Tanya juga pertanyaan yang sama, dingin nggak gitu. Wah, Lucu juga ya tuh orang ya, pengen cari teman juga ya dia ya. kasihan kan. Iya. Ya. Nah, ini Kak, kita kan tahu nih bahwa sekarang di Indonesia itu sudah cukup serius ya, bahkan sudah sampai ribuan jumlah pasien yang positif corona. Nah, pesan dari Kakak buat teman dan buat keluarga yang di Indonesia apa nih, Kak? Untuk pesan ya untuk teman-teman dan keluargaku sekalian yang di Indonesia, karena kita kan sekarang dalam masa outbreak virus, terus ya memang kita tahu bahwa rate kematian dari virus ini tidak tinggi, tapi kemungkinannya juga bisa fatal. Dan kita sendiri juga tahu bahwa ada beberapa orang yang terjangkit virus ini itu tidak mengeluarkan simptom, tapi dia sendiri masih bisa membawa sebagai carrier dari virus ini dan bisa menularkannya ke orang. Jadi saya pesan, marilah dalam masa-masa ini kita saling menjaga. Jadi menjaga diri dan juga menjaga orang lain. Jangan terinfeksi, tapi jangan juga menginfeksi orang lain. Gitu ya. Ya, jadi bisa saya simpulkan bahwa kita harus social distancing, dan kalau memang tidak ada kepentingan mendesak, tidak usah keluar rumah, tidak usah keluar. Tahan dulu hasrat nongkrongnya gitu ya. Gitu kan. Tahan dulu. Oke. Nah, untuk hari ini mungkin sampai di sini dulu Kak obrolan kita. Terima kasih banyak nih buat Kakak yang sudah meluangkan waktunya untuk berbagi dengan kita pengalaman selama Kakak di karantina, dan juga pesan-pesan untuk teman-teman di Indonesia. Semoga dengan adanya video ini teman-teman bisa lebih aware ya, lebih jaga diri gitu kan. Dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya Kakak. Terima kasih. Sampai jumpa. Bye-bye. Oke, halo Kakak. Dengan Kakak siapa itu? Boleh perkenalkan diri dulu. Ya, nama saya sini Ahmad Fauzi. Saya mahasiswa S2 Teknik Kimia di Harbin Institut Teknologi di Harbin. Ya, segitu aja deh kalau dari saya. Asal kota di Indonesia dari mana nih Kak? Kan WNI, ayo. Saya dari Pasuruan, Jawa Timur. Oh, orang Jawa Timur. Oke. Kak, ya, kita mau ngobrol-ngobrol ini nih Kak. Kita hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang virus corona. Nah, kita kan tahu tuh Kak, sekarang sudah mendunia kan, yang awalnya tadinya cuma dari Tiongkok di satu titik di Wuhan, sekarang sudah mendunia. Nah, Kakak waktu kali pertama tahu berita tentang corona itu kapan Kak? Dan waktu itu reaksi Kakak gimana tuh kali pertama tahu? Saya pertama kali dengar itu bulan Desember ya di Wuhan. Tapi cerita-ceritanya kan dulu kan masih misterius dan juga masih belum ada bayangan gitu Kak, bisa nyebar ke seluruh penjuru dunia. Ternyata sekarang udah sampai ke Indo, ke Amerika, kemana-mana. Ya dulu nggak terlalu panik sih, tapi biasa sekarang panik sekarang. Sekarang panik gitu ya. Jadi awalnya begitu tahu ya udah biasa aja gitu ya. Oh ini virus baru gitu ya. Aja gitu ya. Biasa aja gitu. Oke. Nah terus nih Kak, kita kan WNI yang stay di Harbin, mahasiswa khususnya itu kan kita diisolasi tuh, nggak boleh keluar dari asrama gitu kan. Nah, Kakak sendiri selama di isolasi itu ada pengalaman yang tak terlupakan nggak, yang paling berkesan selama di isolasi? Pengalaman di isolasi kayaknya bosenin deh. Gimana ya? Pasti gitu ya, pasti bosenin ya. Kita bisa keluar gitu ya. Iya, saya keluar itu awal-awal pertama itu baru bisa keluar sekitar 1 jam isolasi. Kemudian di 1 jam itu masih tiap hari diperpendek lagi 1 jam tiap minggu sekali. Itu pengalamannya nyebelin, itu bukan pengalaman mengasihkan. Kemudian pas ngurusin mata kuliah pemilihan, karena kita kan diisolasi ya, nggak bisa ketemu sama dosen, koordinator jurusan. Ngurusnya gimana gitu. Jadi kita komunikasi sama dosen sama
koordinator jurusan tuh miskoordinasi terus. Satu Heeh. angkatan juga sama saya sebel gitu. Sampai koordinatornya sempet marah-marah ngambek sama kita. Drama Nggak enak ya. sedikit pengalaman yang menyenangkan. Ah, Nyebelin semua pengalamannya. nyebelin semua gitu ya. Ya, nggak ada yang nggak ada yang enak. Tapi pastinya hal-hal yang nyebelin ini bakal ini dong, bakal teringat terus dong sampai kita nanti besok. Oh, dulu pernah punya pengalaman nyebelin kayak gitu kan? Enggak pengalaman juga. nyebelin tuh nggak usah diingat, Nggak usah dilupain diingat gitu. gitu ya, dilupain Betul. aja. Ya, Nah, terus nih Kak, kita kan sekarang tahu kalau wabah corona itu sudah masuk di Indonesia dan bahkan pasien positif corona sudah mencapai angka ribuan kan di Indonesia. Ada ya. nggak sih pesen Kakak buat teman-teman dan buat keluarga di Indonesia seperti apa berdasarkan pengalaman Kakak selama di isolasi ini? Ya, kalau saran saya sih jangan panik ya. Dulu saat nggak panik-panik sebenarnya kita tuh aman-aman deh. Jangan panik, jangan terlalu beli barang di Bali semua gitu. Panic Saya buying. dulu beli dikit-dikit loh aku dulu, nggak langsung belet dibeli, apalagi beli. Oke. Ya jangan beli-beli juga. Waduh, juga patuhi aturan pemerintah itu isolasi didengerin. Kan masa orang tetap keluar. Itu sekarang juga mau bulan puasa kan harus mudik. Kalau bisa sih jangan keluar dulu lah. Kita isolasi dulu aja. Kasihan nanti kalau keluarga kita kena virus. Ya. Ya, Jadi gitu aja. bisa saya simpulkan bahwa kita social distancing ya Kak, kita melakukan itu gitu ya, karena kan kita selain menjaga diri sendiri, kita juga menjaga orang lain dengan social distancing gitu kan. Iya, itu sih. Nah, oke Kak, mungkin obrolan hari ini cukup sekian dulu. Terima kasih buat waktu Kakak udah berbagi pengalaman, walaupun pengalaman tidak mengasihkan gitu ya. Terus terima kasih juga buat saran dan pesan-pesan Kakak buat teman-teman di Indonesia. Semoga teman-teman yang nonton video ini bisa lebih aware gimana sih cara menjaga diri dan gimana juga cara menjaga orang lain gitu kan. Mulai dari diri kita sendiri dulu. Oke Kak, terima kasih buat waktunya. Sampai jumpa. Terima kasih ya. Bye-bye. Bye. Halo, dengan kakak siapa ini? Boleh perkenalkan diri dulu, nama, terus asal universitas, terus asal kota di Indonesia. Silahkan Kak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Surya Bagus Mardika. Saat ini sedang menempuh pendidikan S2 di Northeast Forestry University di Harbin. Asal kota di Indonesia dari Jawa Timur, di kota Ponorogo. Ya. Oke guys, jadi kita bisa panggil Kakak Surya. Nah, Boleh, gini nih Kak, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit ya. Sebelumnya sih saya juga terima kasih buat Kakak udah kasih waktu bisa kita ngobrol-ngobrol gitu kan. Nah, gini nih Kak, kan kita kira-kira ini tahu tuh bahwa wabah corona itu sudah marak kan. Yang awalnya di Tiongkok saja sudah menyebar di seluruh dunia begitu kan. Nah, Betul. Kakak sendiri kapan sih kali pertama tahu dan waktu itu reaksi Kakak gimana tuh pas Kakak pertama tahu itu? Ya, sebetulnya waktu Desember itu pertama kali saya tahu informasi terkait virus ini itu malah dari kawan saya di Indonesia. Dia calon dokter, dia sedang koas dari Universitas Jember. Saya pun waktu itu bertanya juga ke orang-orang di sini, ada nggak sih yang tahu? Waktu itu belum tahu semua juga. Dan hanya sekedar waktu itu kalau tidak salah hanya berapa gitu yang meninggal tuh, baru 1, 2 atau berapa. Terus waktu itu reaksinya gimana tuh Kak? Kaget terus kayak shock atau kayak gimana tuh? Wah, terus baru atau gimana tuh? Iya, panik mungkin tidak ya kalau saya sendiri. Tapi sempat kaget gitu setelah itu mencari informasi yang pasti dari beberapa informasi yang pasti itu. Kemudian saya paling tidak punya pengetahuan gitu. Oh, ternyata seperti ada basicnya ya. Ya, begitu kurang lebih. Iya. Nah, kita kan selama ini ya Kak, karena saya sendiri juga stay di Tiongkok, kan kita di karantina tuh, nggak boleh keluar dari asrama, betul kan ya? Nah, Kakak sendiri selama di karantina ini ini bukan di karantina, di isolasi lebih tepatnya ya, kita nggak boleh keluar ya. Itu ada pengalaman yang paling berkesan nggak selama di isolasi ini? Iya, yang paling berkesan itu ini. Setelah otoritas setempat sebenarnya sudah dikatakan lockdown ya di Harbin ini ya. Karena kan memang sempat ditutup ya jalan-jalan protokol. Sehingga setelah itu kami tidak bisa kemanapun. Pintu ditutup. Jadi keluar pun tidak boleh sama sekali. Sehingga ya kami sadar ini dalam rangka untuk menjaga. Karena
Kalau ada Iya. satu pun yang masih dibiarkan keluar, kita tidak tahu bagaimana nanti ketika dia pulang kembali ke asrama kan, sehingga pemerataan ini yang sama. Nah, poin utamanya adalah yang tidak terlupakan, saya masih baru, tapi waktu itu saya ditugaskan untuk menjadi koordinator untuk ini di asrama sebagai untuk pembelian barang-barang kebutuhan pokok, baik itu makanan, Oh, iya, iya, sayur-sayuran iya, begitu. iya. Karena yang Iya, lain paham. senior-senior saya tidak ada yang mau begitu. Oh, begitu ya. Baik dari Hmm, ada kawan-kawan dari Afrika, ada kawan-kawan dari Timur Iya, Tengah begitu. Sehingga mau iya. tidak mau saya yang masih sangat junior ini menjadi koordinator gitu. Dengan bahasa Iya, Mandarin iya, sangat betul, sedikit betul. gitu. Tapi ya Hmm, saya Justru mendapat di situ banyak kita, pengalaman. iya, kita malah dapat belajar pengalaman baru ya, belajar hal Iya, baru ya, bahwa betul. gimana sih mengkoordinasi Betul. teman-teman gitu kan ya. Iya, betul. Kita kan tahu nih Kak, sampai hari ini di Indonesia sudah mencapai ribuan kan ya korban virus corona. Nah, Kakak punya pesan nggak untuk para teman dan keluarga di Indonesia? Sebaiknya seperti apa sih? Kita kan sudah mengalami sendiri tuh di sini di karantina, seperti apa dan pencegahannya seperti apa. Nah, Kak, kasih saran dong buat teman-teman di Indonesia. Ya, baik. Kalau untuk saran dan juga mungkin motivasi lah untuk kawan-kawan di Indonesia, kita yang utamanya generasi muda ya, anak-anak muda, baik teman-teman yang masih kuliah atau mungkin sekarang sudah mulai bekerja, yang pertama adalah kita pahami protokol dari negara, karena pasti sudah ada protokol itu, ya. Kemudian setelah itu ikuti otoritas setempat, baik itu tempat kerja kita atau daerah terdekat teman-teman di mana teman-teman berada. Dari Ya. situlah kita paling tidak punya sikap. Nah, setelah itu adalah kita menjaga diri kita sendiri, keluarga kita, dan lingkungan sekitar. Dengan cara ya kita betul-betul memahami saat ini pilihan terbaik adalah tidak kemana-mana gitu. Karena Di kita rumah saja ya Kak. ya begitu, di rumah saja. Dan Ya. apakah ketika kita di rumah saja itu tidak produktif? Nah, itu tergantung kita. Kita harus punya komitmen dengan diri kita, membuat jadwal, kemudian juga berkomitmen menjalankannya. Yang pasti juga harus punya targetan, walaupun mungkin sesuatu yang tidak bisa dilakukan di luar, tidak bisa kita lakukan. Tapi bukan Ya, dalam jadi kita arti, punya plan B ya. bukan dalam arti kita tidak melakukan apa-apa, gitu. Iya. Oke. Begitu. Jadi apa ya? Intinya sih tetap sama ya. Ikutin saja anjuran pemerintah gitu kan. Karena kan pemerintah sudah kasih solusi yang terbaik buat warga Indonesia gitu kan. Oke Kak, kalau gitu sampai di sini saja. Baik. Makasih banyak buat waktunya, buat pengalamannya, dan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Ya, Sampai jumpa di lain kesempatan. baik. Dan saya akhiri. Maaf kalau udah salah kata. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih, Mas. Oke guys, setelah kita tadi fit call dengan 3 narasumber lainnya, nah kali ini kita kedatangan langsung nih guys. Loh, kok kenapa yang ini nggak via fit call sih? Kenapa mesti tag langsung? Karena kita satu atap guys, kita satu asrama, jadi kan nggak lucu lah ya kalau fit call beda interaksi langsung ya kan ya. Oke, langsung aja nih, perkenalkan diri dulu dengan siapa, dari mana gitu kan. Nama saya Nia Terenika, asal UNIF itu Harbin Norma University. Jurusannya Chinese Teaching. Oke. Lalu Asal dari kota Pontianak. Oke. Jadi kita bisa panggil Kakak Nia ya guys. Nah, gini nih, mau tanya-tanya dong Nia. Jadi kan kita selama ini kamu juga di sini nggak pulang kan ya, tetap stay selama wabah corona ini. Nah, kamu sebenarnya kapan sih kali pertama tahu tentang corona dan waktu itu reaksimu gimana tuh? Pertama kali tahunya itu pas akhir Januari. Oke, akhir Januari. Padahal udah kasusnya dari akhir Desember kayaknya ya. Iya. Habis itu confirm lama juga ya tahun. Terus reaksi pertama? Sebenarnya biasa aja sih, karena waktu itu di Harbin masih belum ada kan. Jadi aku masih biasa aja. Udah itu setelah lihat di kayak TV berita kan ada cara pencegahannya. Ikuti aja saran-saran pencegahannya. Baru aware gitu ya. Nah terus selama ini nih kalau yang di Harbin itu kan di karantina tuh mahasiswa di karantina. Nah
kamu ada nggak pengalaman yang tak terlupakan gitu selama di karantina itu mengesan banget di hati gitu kan? Apa nih? Ada nggak? Ada. Menurut saya sendiri itu guru-guru di sini, dosen-dosen di sini itu care banget. Lalu kayak ini pengurus yang di asrama juga care banget. Gitu. Ya, terus buat ini sendiri kayak kebutuhan makanan sehari-hari gimana tuh? Biasa kalau enggak titip ini sekolah. Nanti sekolah yang Jadi sekolah bantu untuk koordinasi dikumpulkan jadi satu terus beli barang-barang gitu ya. Kalau beli barang-barang jadi sekolah yang membelikan gitu ya, dan tinggal kita ambil barangnya gitu. Nah terus ini kan saat ini kita tahu nih kalau wabah corona itu sudah masuk ke Indonesia gitu kan, dan korbannya juga sudah sampai ribuan gitu kan. Nah ada nggak saran atau mungkin pesan dari kamu buat para teman dan keluarga di Indonesia? Silakan. Kalau nggak ada ini Kepentingan? Kalau ada kepentingan mendesak gitu ya? Iya. Gimana tuh? Ya stay at home aja. Oke, stay at home guys, stay at home. Oke. Terus ada lagi? Lalu kayak saran pencegahan ini juga Iya. Jadi kayak yang kita udah tahu ya, social distancing itu ya dari pemerintah, laksanakan itu guys gitu kan. Ada lagi mungkin yang mau disampaikan buat teman-teman atau cukup? Teman-teman yang di Indonesia semangat Ceo. Oke, teman-teman Indonesia semangat, Ceo gitu kan. Nah oke guys, itu tadi dari keempat narasumber kita, bagaimana sih tanggapan dan pengalaman mereka selama mereka stay di asrama. Dan puji Tuhan kita bersyukur kita semua di sini tetap dalam keadaan sehat guys. So buat teman-teman tetap jaga kesehatan, tetap jaga kebersihan, dan terima kasih sudah nonton video kami. Kalau ada salah kata mohon maaf dan tetap semangat. Oke, bye bye.